Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Friska Bernadetta Karolin Siagian dengan NIM 2331176. Hari ini saya akan membahas metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode SAW ini tuh merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam menyelesaikan masalah Multiple Attribute Decision Making atau MADM. Nah, metode SAW ini sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode SAW ini tuh adalah mencari penjumlahan terbobot dari nilai rating kinerja pada setiap alternatif terhadap semua kriteria atau atribut yang telah ditentukan. Nah, metode ini tuh mensyaratkan adanya proses normalisasi matriks keputusan atau X ke dalam suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, metode SAW ini tuh diakui keandalannya karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Lalu dilanjutkan dengan proses perankingan. Dengan adanya pembagian jenis kriteria menjadi atribut atau benefit dan atribut cost, metode ini mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada secara objektif dan matematis. Nah, tujuan akhir dari metode ini tuh untuk menghasilkan nilai preferensi atau V tertinggi yang akan direkomendasikan sebagai keputusan final atau alternatif terbaiknya. Adapun tahapan-tahapan perhitungan metode SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan alternatif dan kriterianya. Di mana kriterianya ini tuh terbagi dengan dua kriteria. Yang pertama ada benefit, yaitu jika nilai kriteria yang semakin besar itu semakin bagus. Sebaliknya, kriteria cost yaitu jika nilai kriteria yang semakin kecil dipandang semakin baik. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot preferensi. Kemudian selanjutnya kita juga harus menentukan membentuk matriks keputusan atau X. Kemudian kita akan melakukan normalisasi matriks. Nah, di rumus ini itu terbagi menjadi dua. Jikalau kriteria kita adalah benefit, maka kita akan memakai rumus XIJ dibagi max XIJ. Sebaliknya, jika rumus kita kriteria kita cost, maka kita akan memakai rumus min XIJ dibagi XIJ. Untuk keterangannya sendiri, max itu adalah nilai terbesar dari setiap kriteria, min XIJ itu nilai terkecil dari setiap kriteria. Kemudian, langkah terakhir itu kita menghitung nilai akhir atau nilai preferensinya dengan rumus seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus. Pada studi kasus saya ini, saya mengambil jurnal dengan judul Implementasi Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode SAW dalam Pemilihan Guru Terbaik. SPK secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem komputasi yang mampu menghasilkan pemecahan maupun penanganan masalah. Sistem ini tidak dirancang untuk menggantikan peran pengambil keputusan secara utuh, melainkan difungsikan untuk membantu dan mendukung pengambil keputusan tersebut secara objektif. Pada subbab ini, implementasi perhitungan metode SAW akan diuraikan melalui studi kasus nyata dari jurnal yang udah saya pilih. Jadi selama ini tuh proses penentuan guru di SMK 1 Kadipaten tuh masih menggunakan penentuan indeks secara manual. Nah, proses ini tuh dirasa sangat dipengaruhi oleh unsur subjektivitas dari panitia penilai. Apabila terjadi ketidaktepatan dalam memberikan nilai karena adanya kriteria yang bersifat subjektif, maka hal ini akan berdampak pada hasil pemilihan guru yang menjadi kurang akurat dan tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, metode SAW ini dipilih karena metode ini tuh bisa menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, yang kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan untuk menyeleksi alternatif terbaik. Kemudian setelah ini saya akan lanjut untuk simulasi di Excel-nya dan juga penjelasan dari tabel-tabel studi kasus saya. Dari jurnal yang saya pilih itu ada 5 kriteria. Yang pertama itu C1 ijazah, C2 sertifikasi, C3 absen, C4 kedisiplinan, dan C5 tanggung jawab. Juga ada 3 alternatif yaitu A1, A2, dan A3. Di selanjutnya ada tabel pembobotan, juga jenis kriterianya. Untuk semua kriteria ini itu bersifat benefit.
Juga di sini terlampir bobot presentasinya. Juga ini bentuk matriks normalisasi. Rumusnya itu adalah XIJ dibagi max XIJ karena jenis kriteria saya itu adalah benefit. Di sini saya udah bikinin rumus Excelnya, walaupun sebenarnya bisa kelihatan ya kalau sebenarnya nilai tertinggi dari kriteria saya itu adalah 80, tapi supaya mempercepat saya udah bikinin rumus dari sebelah sini. Langsung saja kita coba perhitungannya. Kriteria dibagi dengan nilai tertinggi. Untuk rumusnya itu adalah kita mengkalikan bobot dengan matriks yang ternormalisasi tadi. Dan lagi dengan matriks normalisasi itu terus sampai kriterianya. Untuk melihat ranking tinggi dari setiap alternatif itu rumusnya kita pakai rank. Jadi alternatif 1 itu ranking 2. Kemudian supaya kita bisa tarik selnya ke bawah tanpa merubah. Untuk ranking 1 itu ada alternatif kedua dan ranking 2 alternatif 1. Terus ranking 3 itu di alternatif 3. Selanjutnya untuk kesimpulan. Isi tabelnya sama nggak itu? Isi tabelnya sama atau berbeda dengan tabel yang ada pada jurnal sebelumnya? Sama ya? Oke. Langsung saja kita masuk ke hasil kesimpulan dari metode SAW. Berdasarkan hasil implementasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW pada pemilihan guru terbaik di SMK Negeri 1 Kadipaten, dapat disimpulkan bahwa metode ini itu efektif dalam meminimalisir subjektivitas penilaian. Nah, melalui perhitungan matematis terhadap 5 kriteria yang telah ditentukan, sistem itu berhasil memberikan rekomendasi yang akurat, di mana alternatif A2 terpilih sebagai kandidat terbaik dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,932. Penerapan sistem ini secara nyata mempermudah pihak sekolah dalam memproses data penilaian secara lebih cepat, adil, dan transparan. Sehingga keputusan akhir yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.